Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, karena masih dalam suasana Paskah, tema yang saya bagikan pun seputar Paskah. Bukti kebangkitan Tuhan. Selamat bertemu kembali untuk yang pernah bertemu. Salam jumpa untuk yang baru pertama kali bertemu. Saya Pater Eki Junedin OCD, saat ini bertugas dan tinggal di Biara Teologan OCD di Yogyakarta. Saya akan membagikan satu tema permenungan sekaligus sebuah katekese untuk kita. Ya. Dengan beberapa pokok bahasan nanti dalam kesempatan ini, nanti saya akan memberikan sebuah pengantar singkat lalu beberapa poin ini. Ada 7 bukti yang membuat kita tidak boleh tidak percaya akan kebangkitan. 7 bukti yang semakin meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani itu sungguh-sungguh bangkit. Nanti kita akan lihat buah-buah konkret atau efek dari kebangkitan itu. Lalu beberapa pesan aplikatif, apa makna kebangkitan itu bagi kita. Ini daftar isi, sinopsis, gambaran umum dari keseluruhan tema kita. Ya. Sebuah hal yang baik untuk kita lihat, bahwa kitab suci, keempat Injil sekalipun, tidak memberikan satu laporan yang persis, secara jelas, yang menggambarkan bagaimana persisnya peristiwa seputar kebangkitan Yesus. Gambaran detailnya tidak ada sekalipun di dalam kitab suci. Juga tidak ada saksi mata yang secara langsung melihat persis pada saat Yesus bangkit, ada yang menyaksikan. Kitab suci juga tidak menulis itu. Apalagi tidak ada rekaman yang ditinggalkan untuk kita. Seperti saat ini ada YouTube, atau Zoom, ya, live peristiwa kebangkitan Yesus. Tidak ada catatan secara tentang itu. Maka kalau demikian, jika demikian, saya ingin mengantar kita dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa saja menyentak. Kalau tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung, kalau tidak ada laporan yang jelas menggambarkan bagaimana peristiwa seputar kebangkitan Yesus itu terjadi. Kalau demikian, masihkah kita percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit? Padahal tidak ada saksi mata. Apa jawaban yang bisa kita beri? Masihkah kita percaya bahwa Yesus bangkit? Nah, mungkin kita akan mengatakan iman jaminan kita. Tetapi kalau demikian, kalau diri kita bisa diyakinkan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain misalnya? Kalau ditanya, apa bukti-bukti yang membuat kalian, orang Katolik, orang Kristen itu, meyakini betul bahwa Yesus Kristus itu sungguh bangkit? Bagaimana kita memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Maka inilah yang akan kita lihat dari penelusuran atas teks-teks seputar peristiwa kebangkitan. Kurang lebih ada 7 bukti yang kitab suci tampilkan yang memberi kita juga alasan yang kuat untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk memberi jawaban, semoga setelah melihat 7 bukti ini, kita punya dasar yang selain menjadi pijakan bagi iman kita, tapi juga menjadi jawaban untuk keraguan yang seringkali mungkin dialamatkan kepada kita. Jadi ada 7 bukti yang meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus itu sungguh bangkit. Kita akan lihat satu persatu. Saya mencoba untuk membawa sesederhana mungkin untuk bisa membantu kita untuk memahami bagian-bagiannya. Bukti yang paling pertama adalah adanya para prajurit. Para prajurit yang menjaga makam Yesus. Jadi kitab suci menulis demikian.
Ketika itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta kaum Farisi itu meminta sepasukan khusus tentara kepada Pilatus untuk menjaga makam Yesus. Paling tidak selama beberapa hari. Karena apa? Nanti kita lihat alasan. Jadi digambarkan dalam Matius bab 27 itu. Katakan, maka mereka pergi dan mengamankan kubur itu. Kemudian menutup batu pada pintu makamnya dan memasang atau menempatkan penjaga di sana. Jadi makam Yesus tidak ditinggalkan begitu saja seperti umumnya makam yang hari-hari ini ada. Setelah peristiwa pemakaman, kuburan itu ditinggalkan kos. Tapi saat itu makam Yesus dijaga khusus oleh para prajurit-prajurit yang terlatih. Ini nanti memberi kita konsekuensi yang penting. Mengapa bukti adanya para prajurit yang menjaga makam Yesus ini memberi kita jaminan atau bukti bahwa Yesus sungguh bangkit. Jadi digambarkan kalau kita ingat peristiwa pada malam Paskah, Injil yang mengisahkan kemana Maria Magdalena dan para Maria yang lain. Ketika mereka pergi dan tiba sampai di pintu makam Yesus, mereka tidak mendapati ada tentara lagi di sana. Sehingga dalam Matius bab 28 ayat 11 dikisahkan, oh, ketika mereka pergi, beberapa penjaga itu masuk ke kota dan melaporkan kepada imam-imam kepala semua hal yang telah terjadi di sana. Apa saja semua hal yang terjadi itu? Salah satunya pintu makam Yesus itu sudah tidak ada di situ. Atau peristiwa-peristiwa lain. Jadi mau dikatakan bahwa orang yang paling dekat, yang berada paling dekat dengan peristiwa ketika Yesus bangkit, pastilah para prajurit ini. Mereka pasti melihat dan mendengar sesuatu. Seputar peristiwa itu. Prajurit ini mereka dibayar seputar kebangkitan. Nah, maka dalam Matius bab 28 dikatakan, para imam kepala itu setelah memberi sesuatu untuk menyogok para prajurit, mereka sertakan dengan nasihat ini. Katakan kepada orang-orang bahwa para muridnya lah yang datang pada malam hari dan mencuri dia ketika kita sedang tidur. Nah, jadi selain diberikan bayaran supaya kebenaran itu dibelokkan maksudnya, tapi juga disertakan apa yang harus kamu katakan. Para prajurit itu diminta untuk katakan, oh, jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Mereka datang pada waktu malam pada saat kita sedang tidur. Tetapi secara logis ini sangat mudah dibantah. Bagaimana mungkin kalau semua prajurit sedang tertidur, bagaimana mungkin mereka tahu siapa yang datang mencuri jenazah Yesus? Ya. Bagaimana mereka bisa memberi kesaksian padahal mereka sedang tidur? Karena dikatakan, para muridlah yang datang mencuri jenazah Yesus pada saat kita sedang tertidur. Ya. Jadi ini kesaksian yang dengan sendirinya gugur. Bahwa dengan adanya para prajurit yang menjaga makam Yesus, kemudian adanya bukti yang mengatakan bahwa mereka dibayar untuk mengatakan sesuatu yang selain dari apa yang mereka ketahui. Maka bukti yang pertama ini justru menegaskan bahwa tidak mungkin jenazah Yesus bisa dicuri karena ada prajurit yang menjaga di sana. Lalu bukti yang berikut adalah ini. Ada meterai atau segel yang ditempatkan persis di pintu makam Yesus itu. Ya. Meterai atau segel itu hari-hari ini kita bisa bayangkan kalau ada satu peristiwa yang ya ada peristiwa kriminal atau sesuatu terjadi, biasanya dipasang polis lain, garis batas oleh polisi supaya apa? Supaya barang bukti perkara itu tidak diganggu. Demikian pun
peristiwa seputar penyaliban Yesus hingga wafatnya di atas salib. Jadi satu peristiwa yang besar. Maka otoritas pemerintahan Romawi yang diwakili Pilatus memberikan ini, memasang satu meterai atau segel pada pintu makam Yesus. Jadi ketika melihat makam ini, para pengunjung selalu juga melihat Maria dan teman-teman ketika datang. Mereka tidak lagi melihat ada segel yang terpasang di sana. Segelnya juga ikut hilang. Maka dikatakan, mereka pergi dan mengamankan kubur itu, menutup batunya dan memasang penjaga di sana. Jadi ini peristiwa yang menyertai bahwa ketika para penjaga ditempatkan, segel atau meterai ini juga dipasang di sana, di pintu makam Yesus. Tetapi apa yang terjadi nanti akan mengejutkan dan menjadi bukti yang meyakinkan kita bahwa ada peristiwa luar biasa yang terjadi seputar kebangkitan. Jadi setelah batu penutup itu ditempatkan pada tempatnya, karena memang hanya bisa diguling karena batu yang sangat besar. Kemudian seutas tali juga direntangkan di atas batu dan ditempelkan dengan lilin di setiap sisi makam. Jadi ini menggambarkan bagaimana meterai atau segel itu dibuat. Kemudian penjaga Romawi, salah satu yang diberi otoritas tentu, dia meletakkan cincin setempelnya pada lilin itu dan menandakan makam itu secara resmi disegel. Apa yang menjadi keyakinan bagi kita dari bukti ini? Sesuatu yang secara resmi disegel pasti juga orang-orang yang tidak memiliki izin tidak diizinkan mendekat. Apalagi para murid dikatakan datang mencuri. Jadi dari tingkat pengamanan saja ini bisa dibantah. Tetapi ketika para wanita itu tiba di kubur, batu itu telah terguling dan meterainya telah dibuka. Ada kejadian yang baru saja terjadi yang terlewatkan oleh para murid dan para wanita yang hendak datang untuk melayat jenazah Yesus itu. Ini bukti yang kedua. Dan bukti yang berikut yang sekiranya juga semakin menjadi dasar pijakan bagi kita. Ada batu penutup makam yang terbuka. Batu penutup makam itu terbuka. Karena apa? Hal apa yang ingin kita lihat dari bagian ini? Jadi menurut perkiraan secara konservatif, ilmu yang ilmiah, hitung-hitungan. Jadi batu penutup makam Yesus itu beratnya kurang lebih 1,5 hingga 2 ton. Dengan berat yang demikian, jadi sangat tidak mungkin kalau batu itu bisa digeser oleh para wanita yang datang melayat jenazah Yesus. Tidak mungkin juga batu seberat itu bisa dipindahkan oleh beberapa orang saja. Pasti butuh satu kekuatan lain yang melampaui itu. Sehingga dikatakan ketika para wanita datang pada hari itu, batu itu tidak lagi ada di depan pintu. Dan Yohanes menulis, dia katakan, batu itu telah diambil dari kubur itu. Diambil, bukan lagi digeser menyamping. Karena ada alur khususnya. Ya, kita biasa melihat gambar-gambar seputar peristiwa kebangkitan itu. Batu yang menjadi penutup makam Yesus itu biasanya batu yang uh, bulat dalam bentuk bundaran sehingga untuk membukanya bukan diangkat tetapi ditinggal digeser dan diguling. Tapi Yohanes katakan batu itu telah diambil dari kubur itu. Jadi kata-kata ini seakan untuk menggambarkan bahwa pemindahan batu itu seperti memungut sesuatu dan membawanya pergi. Seolah-olah kita memindahkan satu benda yang ringan, ya, memindahkan satu benda ke tempat yang lain. Itu yang terjadi dengan batu penutup makam Yesus. Kalau peristiwa ini yang terjadi, hampir pasti bahwa memang ada sesuatu yang ajaib yang sedang terjadi hari itu. Pasti ada peristiwa luar biasa. Nah, mengapa?
pintu pada makam Yesus dibuka, Paus Fransiskus memberikan satu refleksi yang baik sekali. Bapak Paus katakan, pintu makam Tuhan buka, bukan supaya dia keluar dari makam, karena dia bisa keluar lewat cara-cara yang lain. Seperti ketika dia datang menampakkan kepada para murid, dia masuk padahal pintu rumah dalam keadaan terkunci. Paus katakan, pintu makam dibuka bukan supaya Tuhan bisa keluar dari makam, tapi supaya kita bisa masuk ke dalam. Satu refleksi yang baik yang juga mengantar kita untuk melihat bahwa makam kosong adalah juga satu momen untuk kita masuk. Dan itu terjadi karena pintu makam itu telah terbuka. Dan pintu makam itu dibuka untuk kita. Kalau kita masih merasa belum yakin dengan 4 bukti ini, bukti yang berikutnya adalah makam yang kosong. Nah, salah satu bukti yang paling sering disebut bahwa Yesus itu bangkit, makam yang kosong. Nah, jadi ketika meneliti makam Yesus, bahkan para pengunjung seperti para murid tadi, mereka menemukan tanda keempat kebangkitan, kubur itu sendiri. Nah, jadi ditemukan bahwa batu penutup makam itu sudah terguling dari kubur dan mereka tidak lagi menemukan mayat Tuhan Yesus ada di sana. Makam itu ditemukan dalam keadaan kosong. Sebuah pertanyaan, kemana Yesus pergi? Karena alur sebelumnya tadi kita diberitahu, ada wacana, ada isu yang dikembangkan oleh imam-imam kepala bahwa jenazah Yesus dicuri orang supaya membantah apa yang sering Yesus katakan bahwa setelah hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi dikatakan di sana ada 2 pria yang adalah malaikat itu katakan, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingat bagaimana dia telah memberitahu kamu ketika dia masih bersama kami di Galilea. Jadi makam yang kosong justru menjadi pengingat akan apa yang telah Yesus lakukan dan sabdakan selama hidup. Dia telah bangkit. Jadi ini satu urutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin para prajurit itu bisa dilewati, meterai atau segel resmi itu dilewati, kemudian batu penutup yang besar itu dilewati, dan dalam keadaan yang aman, yang luar biasa pengamanan semacam itu, tubuh Yesus tiba-tiba hilang. Maka kita hanya bisa mengarahkan satu pikiran bahwa jenazah Yesus itu tidaklah hilang seperti yang diisukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tapi memang Yesus telah bangkit. Itu bukti yang juga memberi kita satu dasar untuk beriman. Nah, bukti yang berikutnya adalah kain kafan. Kain kafan. Bagian yang ini menarik. Jadi ditemukan di dalam makam yang kosong itu hanya tertinggal kain kafan. Dan kain kafan itu dikatakan masih dalam bentuk seperti ketika membungkus tubuh Tuhan. Masih dalam bentuk-bentuk tubuh ketika itu dilingkarkan untuk proses pembaringan jenazah dalam tradisi Yahudi kan memang setelah dirempah-rempai lalu dibungkus dengan kain kafan. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ulat kepompong yang menjadi kosong tetapi masih tinggalkan bentuk. Itulah juga yang terjadi dengan kain kafan yang Tuhan Yesus tinggalkan ketika peristiwa kebangkitan itu. Jadi seolah-olah ada kekuatan itu. Jadi kain kafannya masih tertinggal, sementara isi yang dibungkus, yang dibalut kain kafan itu sudah tidak ada. Ini memberi kita bukti dan bantahan yang kuat bahwa tidak mungkin jenazah Yesus dicuri. Karena kalaupun dicuri atau dipindahkan oleh para murid, pasti kain kafannya juga akan dibawa. Nah, jadi
tanda Paskah yang kelima ini justru menghancurkan gagasan tadi. Tubuh Tuhan Yesus telah dicuri. Ya. Bagaimana mungkin kalau jenazahnya dicuri, tapi kain kafannya masih tertinggal dan masih dalam posisi seperti seolah-olah membungkus tubuh Yesus, tapi tubuhnya tidak lagi ada. Karet. Bukti yang lain yang memberi kita semakin kuat alasan untuk percaya adanya bekas luka pada tangan dan lambung Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus pertama kali menampakkan diri. Ada salah satu murid yang bernama Thomas ini, dia tidak ada di situ. Ya, seperti mungkin dalam komunitas-komunitas, kadang orang-orang tertentu itu tidak hadir pada peristiwa-peristiwa penting. Thomas rupanya punya ciri yang begini juga. Lalu Thomas katakan, saya tidak akan percaya sampai saya sendiri melihat. Sebelum saya mencucukkan jari pada bekas luka pada tangannya, pada bekas luka pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas katakan itu. Maka dalam kesempatan berikutnya, Tuhan Yesus datang lagi pada saat pintu-pintu sedang ditutup dan Thomas juga ada di situ. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia berkata kepada Thomas, Thomas, ulurkan jarimu ke sini dan lihatlah bekas luka pada tangan. Ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkan juga di lambung. Dan janganlah kamu tidak percaya lagi, tetapi percaya. Thomas ketika itu juga langsung luluh dan percaya. Dan dia mengungkapkan satu ungkapan iman yang menjadi dasar bagi refleksi teologis gereja setelahnya. Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allah. Jadi pengakuan akan kealahan Yesus terlahir dari seorang yang pernah ragu-ragu, itu Thomas. Maka Tuhan lengkapi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi peneguhan kata-kata itu ditunjukkan juga kepada kita yang percaya meskipun tidak melihat, yang tetap mengimani meskipun kita tidak punya dasar-dasar yang cukup secara ilmiah misalnya atau secara historis. Tetapi bekas luka yang ada pada tangan dan pada lambung Yesus harusnya semakin memberikan kita juga satu bukti yang kuat bahwa memang benar bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Maka Thomas tahu ketika dia telah melihat Tuhan yang bangkit karena ada bekas luka pada tubuh. Apa yang menjadi keraguan-raguan Thomas seringkali juga mewakili keraguan kita untuk misteri-misteri iman tertentu. Tidak apa-apa, seperti halnya Thomas, dia pun diubah. Kita pun akan diubah oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman tertentu yang juga semakin meneguhkan iman kita. Dan bukti yang ketujuh yang memberi kita dasar yang juga luas, lengkap tentang bukti bahwa Yesus sungguh bangkit adalah melalui penampakan. Inilah yang sering kita dengar selama masa-masa Paskah ini. Hampir tidak ada tema lain seputar masa Paskah selain kisah-kisah seputar penampakan Tuhan. Jadi kitab suci memberi kita satu gambaran bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, dia tidak langsung naik ke surga. Karena dalam hitungan gereja, dalam perayaan kita nanti, Yesus naik ke surga pada hari ke-40 setelah. Dan 10 hari setelahnya, peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun seperti dijanjikan. Jadi, selama masa-masa inilah, Yesus menampakkan diri kepada banyak sekali orang. Dia tidak hanya dilihat oleh para rasul, tapi juga oleh para pria, para wanita, anak-anak, individu-individu, dan kelompok-kelompok masyarakat yang pada waktu itu pernah mengenal Yesus. Jadi ini memberi kita bukti
kebangkitan Kristus yang sangat banyak. Mungkin kita bisa membuat pertanyaan sederhana. Mengapa Tuhan Yesus justru memilih cara-cara yang sederhana dalam menampakkan diri? Karena kita tidak temukan bahwa dia menampakkan diri misalnya kepada Pilatus, kepada imam kepala yang membuat keputusan, yang membuat menjatuhkan hukuman atasnya, atau kepada orang-orang yang memiliki pengaruh pada masa itu. Supaya apa sekali dia menampakkan diri, mereka langsung percaya. Tapi ternyata Yesus tidak memilih jalan itu. Dia memilih untuk menampakkan diri kepada orang-orang paling sederhana, kepada orang-orang yang pernah mengasihi dia selama dia hidup, kepada orang-orang yang sudah mengimani dia ketika dia hidup, dan penampakannya menjadi semacam satu peneguhan akan iman mereka. Kalaupun ada orang-orang yang percaya setelah para murid mewartakan kebangkitan Yesus, itu adalah buah-buah yang dihasilkan dari kebangkitan. Tapi Yesus menampakkan diri justru kepada orang-orang yang paling sederhana. Orang-orang yang sudah menerima dia. Dan Maria Magdalena justru menjadi orang pertama yang Yesus pilih untuk mengabarkan berita kebangkitan. Makanya Santo Irenaeus dalam salah seorang teolog dalam gereja dia juluki dan dia katakan Maria Magdalena adalah rasul dari para rasul. Karena dialah yang pertama mewartakan kabar kebangkitan itu kepada para rasul yang lain. Kita pun bisa menjadi rasul bagi para rasul dengan kesaksian hidup kita saat ini. Dengan iman yang kita miliki, Bapak Ibu juga bisa memberi kesaksian kepada misalnya kepada kami, para imam yang secara khusus bertugas untuk mewartakan. Setiap kita sebetulnya seperti Maria Magdalena menerima tugas pewartaan dari Tuhan Yesus. Tuhan akan memakai siapa saja yang dia kehendaki, bukan siapa yang layak. Maria Magdalena menjadi orang yang dia kehendaki untuk juga menjadi saksi dari kebangkitan. Bisa jadi itu juga akan terjadi dengan hidup Bapak Ibu, dengan hidup kita sekali. Ini 7 bukti yang harusnya memberi kita dasar-dasar untuk percaya. Bagian yang kedua, baiklah untuk kita melihat apa saja buah atau efek dari kebangkitan. Ini penting. Setelah kita diberi dasar atau bukti bahwa kita menerima Tuhan sebagai Tuhan yang sungguh bangkit, berikutnya secara lebih konkret, apa saja buah atau efek-efek dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, dikatakan dalam kitab suci bahwa para murid menjadi percaya. Buah paling pertama dari kebangkitan itu adalah iman dan kepercayaan. Itulah mengapa kalau kita memberi jawaban terhadap dinamika pertanyaan reflektif di awal tadi. Masihkah kita percaya bahwa Yesus itu bangkit? Padahal tidak ada saksi mata yang memberi kita bukti yang cukup. Jawabannya adalah iman dan percaya. Yesus yang bangkit itu menjadikan iman yang sudah ada dalam diri para murid itu menjadi semakin kuat dan bertumbuh. Maka harusnya juga kita sekalian, buah-buah kebangkitan itu harus menjadikan iman kita semakin kuat dan teguh. Kalau justru makin goyah, makin loyo, berarti kita belum mengalami kebangkitan. Kita belum siap menjadi saksi, kita belum mengalami buah dari kebangkitan. Buah yang lain adalah kegelisahan, ketakutan, kecemasan para murid pasca peristiwa penyaliban hingga wafat Yesus itu dihalau, seakan-akan digantikan dengan satu harapan. Itulah mengapa awal sekali itu kita diberi gambaran bahwa para murid mengunci diri dalam rumah-rumah karena ketakutan. Kemana mungkin Yesus yang mereka kagum itu wafat di salib. Apalagi dengan kita ini yang hanya pengikut-pengikut. Tetapi setelah kebangkitan, ketakutan para murid diganti dengan keberanian untuk mewarta. Kegelisahan, kecemasan para murid diganti dengan harapan bahwa ada nilai yang lebih dari apa yang Yesus telah tunjukkan dengan wafat
dan penderitaan. Jadi, kebangkitan Yesus juga memberi kita bukti bahwa dia tidak mati secara sia-sia. Bahwa seluruh karya yang Tuhan Yesus telah mulai tidak musnah seiring dengan kematian. Jadi kebangkitannya justru meneguhkan apa yang dia sudah mulai, supaya itu diteruskan oleh para pengikut. Kebangkitan Yesus menjadi semacam satu peneguhan bahwa karya-karya baik yang dia sudah mulai harus terus hidup dan diusahakan oleh para pengikut. Dan itu bukan hanya oleh para rasul, para murid, para jemaat perdana, termasuk oleh kita yang menjadi murid-murid Tuhan pada generasi ini. Kebangkitan juga harus memberikan buah. Dan juga kebangkitan Yesus memberikan pembenaran atau menjadi satu pembenaran dari Allah terhadap sabda, terhadap karya dan perjuangan-perjuangan yang Yesus sudah lakukan itu. Ya. Apa yang pernah Yesus katakan semasa hidupnya, itu semua terkonfirmasi melalui kebangkitan. Apa yang dia janjikan juga dia penuhi melalui kebangkitan. Makanya dalam teori penulisan tentang kitab suci, ada satu istilah yang namanya retroproyeksi. Retroproyeksi artinya memantulkan ke depan apa yang ada di belakang. Kebangkitan itu memantulkan peristiwa-peristiwa lain yang sudah terjadi di belakang. Jadi, kalau tidak ada kebangkitan, peristiwa seputar kelahiran Yesus mungkin tidak memiliki makna yang berarti. Kalau tidak ada kebangkitan, kisah-kisah ajaib, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan semasa hidupnya, orang akan segera lupakan. Kalau tidak ada kebangkitan, janji-janji, pengajaran karya dan teladan hidup Yesus akan segera orang tinggal. Itulah mengapa semua kisah yang tertulis dalam kitab suci itu sebetulnya selalu dilihat dari kacamata kebangkitan. Peristiwa kelahiran dilihat dari peristiwa kacamata kebangkitan. Peristiwa-peristiwa Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, mentahirkan orang kusta dan sebagainya. Itu ditulis kembali, tetapi dari perspektif kebangkitan. Itulah mengapa tadi katakan retroproyeksi, memantulkan ke depan apa yang terjadi di belakang. Atau analogi sederhana. Saat ini biasanya orang yang paling bisa didengar itu biasanya orang yang sudah mencapai eh, kesuksesan. Biasanya, misalnya. Atau orang yang misalnya ya punya pengaruh. Apa yang menjadi pencapaiannya saat ini, itu menjadi titik untuk orang menggali apa yang pernah terjadi di masa-masa hidup sebelumnya. Maka peristiwa masa kecilnya menjadi berarti untuk orang. Peristiwa ketika dia bergumul, misalnya dalam pendidikan, dalam karya sebelumnya, sebelum menjadi seperti yang saat ini, menjadi panutan orang. Jadi titik pada saat ini, yang namanya kebangkitan, menjadi satu cara untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi dengan hidup Yesus sebelumnya. Dan kalau tidak ada kebangkitan, yang lain tadi pasti tidak akan memiliki arti. Ini buah paling nyata yang juga menjadi pegangan untuk kita dari kebangkitan Kristus itu. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bagi kita sekalian ini, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini selesai. Dan itu Yesus sudah tunjukkan dengan hidupnya. Dia tidak mati dengan sia-sia. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa di ujung dari salib ada kemuliaan kebangkit. Di ujung dari prapaskah itu ada Paskah. Sehingga Paus Fransiskus dalam salah satu dokumen itu dia katakan, tidak ada prapaskah yang tanpa Paskah. Juga tidak ada Paskah tanpa prapaskah. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib bagi hidup orang Kristen. Dan tidak ada salib tanpa kemuliaan. Maka kalau kita merasa
Aduh Tuhan, mengapa pengorbanan saya atau penderitaan saya ini seolah-olah tidak ada habisnya? Ubahlah pertanyaan itu. Katakan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan supaya saya pelajari dengan salib yang saya miliki? Karena apa identitas kita sebagai orang Kristen? Salib dan kemuliaan kebangkitan. Jadi, tidak ada pasca tanpa prapaskah, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Begitupun sebaliknya. Berulang kali dikatakan dalam surat-surat Paulus bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi buah kebangkitan Kristus itu akan kita nikmati juga. Akan semua orang beriman alami. Kita juga akan turut dibangkitkan. Dan ini adalah perikop yang paling meneguhkan di seputar peristiwa kematian. Karena satu-satunya yang harus menjadi penghiburan bagi kita adalah jaminan bahwa kita akan dibangkitkan sebagaimana Kristus telah bangkit. Ya. Santo Agustinus menulis satu refleksi yang baik tentang ini. Dia katakan, melalui kita dia mati, tetapi melalui dia kita hidup. Secara sederhana, saya coba bahasakan secara baru demikian. Dia mati karena kita, namun kita bangkit karena dia. Alasan Tuhan mati itu karena kita. Tetapi kita, alasan untuk kita bangkit adalah karena Yesus Kristus. Karena dia yang mengalami kematian itu telah lebih dulu bangkit. Maka dia mati karena kita, namun kita bangkit karena dia. Kalau kita sudah sampai pada pemahaman akan hal ini, maka tidak lagi ada alasan untuk kita menyangkal apakah Tuhan itu bangkit sungguh-sungguh atau tidak. Nah, lalu secara aplikatif, pesan konkret untuk kita. Apa makna kebangkitan bagi hidup kita? Saya ingin membantu kita untuk melihat satu perspektif ini. Banyak orang itu memahami kematian itu hanya sebatas kematian fisik. Tetapi nyatanya, sebagai orang beriman, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang Katolik juga yang sudah mati, sekalipun dia masih hidup. Banyak orang yang masih bernafas, tetapi cara iman dia mati. Orang yang mati itu gambarannya apa? Orang-orang yang putus harap. Karena dia tidak melihat ada kebangkitan. Orang yang tidak mampu, merasa tidak lagi mampu untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki hidup. Dan orang-orang yang merasa bahwa keberadaannya itu tidak lagi diperhitung. Ini ciri-ciri orang yang sebetulnya sudah mati sekalipun dia masih hidup. Ya. Maka kebalikannya, orang-orang yang hidup atau orang-orang yang bangkit itu adalah mereka yang sekalipun jatuh tapi bangun. Orang-orang yang mampu keluar dari keterpurukan. Orang-orang yang masih menaruh harapan meskipun banyak pengalaman dikecewa. Orang-orang yang bisa bangkit dari kejatuhan. Dan yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Iman yang bangkit itu bukan iman yang pasrah dengan keadaan. Justru iman yang memampukan kita untuk berjuang memperbaiki keadaan. Kita tidak mengenal konsep tentang takdir. Bahwa seseorang itu sejak memang dia sudah ditakdirkan untuk hidupnya begini-begini saja. Tidak. Itu justru orang yang tidak menggunakan imannya itu sebagai dorongan untuk dia bisa berkontribusi bagi hidupnya, juga bagi hidup orang lain. Maka kita melihat, ya, saya yakin kita akrab dengan istilah yang tua ini, peribahasa tua. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Satu-satu yang kita tinggalkan adalah nama. Bukan nama yang baik untuk dikenang, karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, atau justru dengan reputasi yang buruk. Mungkin kita mengingat tokoh-tokoh ini ada Mother Teresa dari Calcutta, atau
pahlawan kemerdekaan kita Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman, atau Yohanes Paulus II, atau tokoh-tokoh lain yang sekarang tidak lagi hidup bersama kita, tapi kita masih mengingat dan mengenang mereka. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Ini satu penggambaran bahwa meskipun mereka telah meninggal, tapi nama dan karya-karyanya tetap hidup dalam hati semua orang. Mengapa? Karena selama hidupnya mereka peduli terhadap orang. Dengan hidupnya mereka telah berbuat banyak untuk orang banyak. Maka kita pun, satu pertanyaan reflektif yang menutup sesi ini, dengan cara manakah kita akan dikenang? Kita pun harus memilih bentuk-bentuknya. Apakah kita akan dikenang sebagai orang yang tidak hanya peduli dengan diri, ataukah kita dikenang sebagai orang yang hanya mementingkan diri? Karena apa? Tuhan ingat berkat yang kita tersemat. Kita diberkati untuk memberkati. Seperti halnya kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberi hidup supaya memberi hidup untuk orang lain. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Maka rahmat yang kita terima selalu Tuhan maksudkan supaya juga menghasilkan rahmat dan berkat untuk orang-orang lain. Maka kita mulai harus menentukan pilihan. Dalam cara apakah kita akan dikenang setelah masa penugasan sementara kita ini ditarik kembali oleh Tuhan. Pada akhirnya, satu-satunya yang dikenang adalah apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Kontribusi kita, pemberian diri kita. Maka, dalam cara apakah kita akan dikenang? Tentukan jawaban kita masing-masing melalui cara hidup yang konkret, dan juga semoga berkat buah-buah kebangkitan Paskah itu juga membantu kita dalam menentukan pilihan sikap untuk beriman. Dengan demikian, sesi refleksi saya sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembali.